Jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes kabel PD 240 watt dari brand Esager. Ada yang menyebut menamakan kabel ini Esager Infinity karena semacam kayak ada cerminnya yang ada di sini. Nah, kemarin ini saya dapatkan dengan harga sekitar 38.000. Tentunya bermain-main voucher ya untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kalian tes kabel ini untuk mencharging ke berbagai macam device seperti yang saya tulis di deskripsi. Seperti apa performa kabel Esager 240 watt ini? Simak videonya. Unboxing kabel Esager, lihat ini dia masih terkemas dengan rapi, tidak ada kerusakan. Kemudian coba kita balik. Nah, masih terkemas dengan rapi. Saya unboxing sekarang. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian kabel PD Esager 240 watt Infinity serinya, yang dikemas dengan plastik seperti ini tanpa bubble wrap. Kemudian ada plastik clip seperti ini sebagai bungkus kabel. Kemudian ada tali kabel velcro. Nah, ada tulisannya Esager 240 watt. Kemudian seperti ini fisik kabel Esager 240 watt atau Esager Infinity. Dari sisi fisik kabel yang saya beli ini warna pink, kemudian menggunakan desain nylon braided. Nah, kemudian kita lihat dari sisi ujung ke ujung. Sebentar, saya tata dahulu. Nah, ini dari sisi ujung ada tulisannya Esager. Kemudian dari sisi ujung satunya yang dicolokin ke device ya, atau outputnya, ada cermin seperti ini. Nah, ini yang disebut nama atau dia menamakan Esager Infinity. Mungkin kayak ada cerminnya seperti ini. Kemudian kita lihat dari sisi ujung yang di cerminnya ini. Dia menggunakan port warna hitam. Nah, coba saya balik, tidak ada tulisannya apa-apa seperti ini. Kemudian coba kita cek dari sisi tulisan Esager ini. Nah, dia seperti ini. Kemudian dia juga menggunakan port warna hitam. Dari sisi build quality product atau finishing product, coba kita lihat dari sisi body kabelnya. Pengerjaannya sangat rapi, tidak ada nylon braidednya yang brodol, kira-kira seperti itu. Kemudian kita lihat dari sisi tulisan Esagernya ini, rapi ya. Nah, kemudian coba dari sisi sambungan, ini juga rapi. Kita lihat ini ada plastiknya. Biar tidak mudah tergores, saya biarkan saja seperti ini untuk melindungi Esager ini atau kabel ini biar tetap bagus, kira-kira seperti itu. Kemudian kita cek dari sisi yang ada di USB-C sambungannya ini, rapi. Jadi kemudian kita lihat dari sisi bagian LED RGB-nya atau Infinity cerminnya, rapi juga terlihat ini. Nah, aman. Sambungannya juga kita lihat ini, bagus, rapi. Dari sisi sini aman. Jadi dari sisi build quality kabel Esager ini sudah lebih dari cukup, pengerjaannya rapi. Dari sisi durability atau tingkat keawetan brand Esager, saya katakan sangat awet. Saya sudah menggunakan Esager sekitar 2 sampai bahkan 3 tahun lebih. Contoh yang sudah saya gunakan ini Esager 66 watt. Nah, seperti ini kabelnya. Usia pakainya kurang lebih sekitar 2 sampai 3 tahun. Silahkan cek di postingan saya terdahulu. Saya mengatakan awet, saya sudah menggunakannya berdasarkan pengalaman saya, bukan katanya lagi. Tidak hanya ngomong sampai di sini, tapi saya teskan ke ponselnya, usia pakai sekitar 2 sampai 3 tahun lebih. Contoh ini saya gunakan untuk charging ke ponsel Samsung Adaptive Fast Charging 15 watt. Jadi saya melakukan pengetesan itu bukan berdasarkan katanya, bukan hanya omong saja, tapi berdasarkan data tes. Lihat ini, menggunakan USB Dr. Cozy, biar informasinya lebih jelas dan terang, bahkan lebih terang daripada cahaya. Ini saya menggunakan adapter charger Samsung bawaan ponsel Adaptive Fast Charging 15 watt. Lihat, saya hubungkan. Kita lihat, tunggu sebentar. Nah, start dari baterai 14%. Fast chargingnya masih aktif. Usia pakai sekitar 2 sampai 3 tahun. Awet sampai sekarang. Tidak hanya lihat fast charging saja, kita cek dari sisi struktur daya. Lihat ini, FCP yang aktif, fast charging protokol. Struktur dayanya 8,8 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13, sekian watt. Secara teori 15 watt, dia jalan di 13,3 watt. Masih maksimal dayanya. Walaupun menggunakan kabel baru pun juga dayanya kurang lebih segini. Jadi saya katakan dari sisi durability Esager sangat awet. Dilihat dari sisi kualitas lepas colok atau rasa lepas colok dari kabel ini, saya ada power bank Cooktek Ultra 10 seperti ini. Coba saya colokin bagian Infinity-nya atau LED RGB-nya. Kadang beda device yang dicolokkan atau lawannya beda rasa ya. Jadi ya ini saya sekali lagi menggunakan Cooktek Ultra 10. Lihat ini saya colokin. Nah, enak. Coba saya cabut. Jadi dia tidak terasa nyangkut. Sekali lagi tergantung lawannya juga. Lihat ini, saya colokin. Jadi dia ada satu step separuh masuk, kemudian yang step terakhir masuk.
Nah, seperti ini. Saya cabut, enak, tidak terlalu nyangkut, tidak terlalu kerek gitu loh rasanya. Ini enak, lihat ini. Tapi sekali lagi tergantung adapter chargernya, lihat. Nah, tidak nyantol, tidak nyangkut. Kalau bahasa Nganjuk itu nyantol, kira-kira seperti itu. Kemudian coba misalnya ini ada USB hub Orico. Kadang juga beda rasanya, lihat ini saya colokin. Nah ini juga enak. Nah, dia ada 2 step model coloknya. Nah, dicabut tidak nyangkut. Nah, coba mungkin dari sisi kualitas lepas colok dia langsung nyala atau tidak kan gitu. Sebentar, saya colokin dahulu bagian kabelnya yang ini. Nah, seperti ini. Kemudian coba dari sisi sini saya hubungkan, saya ada lampu USB seperti ini. Nah, seperti ini ya. Sebentar, saya tata. Nah, seperti ini. Kemudian coba saya colokin. Nah, lihat ini ya, saya hubungkan. Nah, langsung nyala. Nah, jadi enak. Nah, lihat ini LED RGB-nya ketika nyala. Cukup bagus. Ada tulisannya 240 watt dan ini LED RGB berputar seperti ini. Rainbow, kira-kira seperti itu ya. Jadi, ketika dicabut, dia langsung mati. Nah, dia juga ikut mati LED RGB-nya. Tapi LED RGB-nya satu ya, yang dari sisi sini tidak bisa nyala. Lihat sekali lagi saya colokin, dia ikut nyala. 1, 2, 3. Nah, uji tingkat kelenturan kabel, coba saya bandingkan dengan kabel Fark yang support daya secara tertulis 240 watt. Sama-sama menggunakan bahan nylon braided. Nah, coba ini saya ambil yang ada tulisannya Esager. Kemudian juga yang saya ambil ini yang ada tulisannya Fark. Nah, seperti ini ya. Kita bandingkan tingkat kelenturannya. Mungkin saya buat panjangnya segini. Lihat ini. Nah, kita lihat. Sepertinya lebih lentur Esager. Terlihat? Nah, ya, jadi dari sisi tingkat kelenturan lebih lentur Esager dibandingkan dengan Fark walaupun memiliki daya yang sama 240 watt ataupun desainnya sama-sama di nylon braided. Tes chip e-marker kabel Esager 240 watt. Nah, coba saya hubungkan pada bagian Esagernya ini. Kemudian saya menggunakan bantuan adapter charger QuickTech 10 Ultra. USB daughternya Finersi FNP 58. Nah, dari sisi USB daughter katanya secara terus seperti ini, USB-C kabel. Tapi ada yang bilang USB-C e-marker, ya macam-macam bahasa lah. Lihat ini saya hubungkan Esager. Nah, terbaca dan stabil. Nah, kita lihat ini USB-nya dia versinya 2.0. Ini data. Paham ya? USB 2.0 itu data. Panjangnya dia 1 meter 0 sampai 1. Kemudian ini lihat voltasenya 50 volt, current 5 ampere sama dengan 250 watt, secara tertulis 240 watt. Jadi ini hubungannya dengan data, transfer data. Ini hubungannya dengan listrik. Nah, dibedakan seperti itu. Nah, ada juga kabel yang tidak ada USB-C e-markernya. Saya jelaskan dahulu. USB-C e-marker itu ibarat sebuah motor adalah radiatornya. Motor yang berkecepatan tinggi harus dikasih radiator. Nah, sama seperti ini. Kabel yang harusnya di atas 3 ampere itu harus dikasih e-marker atau chip e-marker. Contoh ini 5 ampere di atas 3 ampere. Dikasih chip e-marker. Tujuannya biar lebih stabil dayanya. Ada yang bilang secara spesifikasi di Esager seperti itu. Nah, kemudian coba ini saya tunjukkan yang lainnya. Contoh kabel polosan seperti ini. Ini dia dayanya 120 watt. Terlihat ya. Sebentar, saya perjelas dulu. Sebentar, ini. Nah, 120 watt. Ini 120 watt dari struktur 20 volt kali 6 ampere sama dengan 120 watt. Kan otomatis dia 6 ampere harus dikasih chip e-marker. Coba saya cek, lihat ini. Tidak ada chip e-markernya. Otomatis ini ampernya tidak real 120 watt. Biasanya kalau tidak ada chip e-markernya otomatis 3 ampere. 3 ampere dikali 20 volt sama dengan 60 watt. Nah, contoh seperti itu. Ada yang lain juga. Ada kabel yang tidak stabil chip e-markernya. Contoh ini Next ID. Nah, ini dia juga 250 watt. Contoh, lihat ini saya hubungkan. 1, 2, silakan lihat pelan-pelan. 1, 2, 3. Nah, ada tapi putus. Namanya USB-C e-markernya kurang stabil. Tapi Esager ini bagus, dia stabil. Contoh yang lainnya yang chip e-markernya stabil. Misalnya ini sebentar saya tata dahulu kebanyakan kabel ini yang saya bawa ke meja. Anchor jelas ya kualitasnya bagus karena harganya mahal. Lihat ini. Nah, stabil. Jadi
kualitas dari Acer itu tadi chip e-markernya setara dengan Anker, sama-sama stabilnya. Tes hambatan kabel Acer 240W ini, coba saya bandingkan dengan menggunakan kabel Anker. Pertama dari sisi Acer dahulu, ini saya hubungkan dengan menggunakan beban ponsel Samsung 25W. Saya tata dahulu untuk saya chargingkan ke ponsel Samsung 25W kombinasi adapter charger QuickTech 120W. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan, start dari baterai 33%, super fast charging aktif. Ini saya menggunakan dual USB rotor sambil kita pantau perkembangan dayanya. Dari sisi sebelum melewati hambatan kabel, lihat dia sudah jalan di 10W. Kemudian setelah melewati hambatan kabel, nah seperti ini. Lihat, sebelum melewati hambatan dia mencapai 21W. Saya catat, atau 22W. Nah, setelah melewati hambatan kabel dia mencapai 20W. Terlihat, nah kurang lebih hambatan kabel Acer ini kalau kita catat perkembangan dayanya di 2W. Mau dikoreksi bila salah, saya catat ya, kurang lebih sekitar di 2W hambatan kabel Acer ini. Kemudian coba saya bandingkan dengan menggunakan kabel Anker. Lihat, ini saya hubungkan dengan kabel Anker. Kita tunggu sebentar, ini masih proses negosiasi daya. Nah, dari sisi yang belum melewati hambatan kabel, dia mencapai 22W, 23W. Nah, setelah melewati hambatan kabel, 20W, 21W. Nah, jadi kalau kita lihat secara perhitungan di sini, data di sini, kurang lebih hambatan kabelnya angka antara Acer dengan Anker kurang lebih sama. Ini berada di area daya hambatan kabelnya sekitar 2W. Mohon dikoreksi bila salah. Jadi ya kurang lebih sama saja lah antara hambatan kabel Anker dengan Acer berdasarkan data yang ada di sini. Tes ripple kabel dari Acer 240W ini coba saya bandingkan dengan kabel Anker ya. Kita lihat saja Acer versus Anker. Nah, kemudian coba saya menggunakan beban ponsel sebagai bahan ripple. Ini Samsung Galaxy A05. Saya hubungkan sekarang. Lihat, saya hubungkan ke ponsel Samsung super fast charging 25W aktif dari sisi Acer dahulu. Yang aktif PPS, dayanya 8V kali 1A. Ini masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai dayanya maksimal baru kita cek ripple-nya. Nah, lihat ini, dia dayanya sudah di 21W, 22W. Nah, mungkin sampai di sini daya maksimalnya. Kemudian saya masuk ke menu ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 60 mV. Kita catat ya, 60 mV untuk Acer. Sekarang saya ganti dengan Anker. Saya tata dahulu. Start dari baterai 31%, super fast charging aktif dengan menggunakan kabel Anker. Kita tunggu sebentar, masih negosiasi daya. Lihat ini, dia sudah mencapai di daya 21W. Sekarang saya masuk ke menu ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 47 mV. Tadi ketika menggunakan Acer 60 mV. Jadi kurang lebih ada selisih sekitar 13 mV lebih bagus Anker atau lebih rendah Anker ya nilai ripple-nya. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 adaptif fast charging 15W. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Lihat ini, saya hubungkan. Ini saya menggunakan konverter dari brand unit. Dari USB A to C, start dari baterai 16%. Kemudian coba saya nyalakan ponselnya, fast chargingnya aktif, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Data Cosi, FCP yang aktif atau fast charging protocol. Dengan seluruh daya 8,6V kali 1,5A sama dengan 13, sekian watt. Saya masuk ke menu ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 206 mV. Lumayan tinggi ya nilai ripple-nya. Ingat, ini saya menggunakan adapter charger bawaan ponsel Samsung loh, padahal lihat. Nah, coba dari sisi sini sudah kembali lagi ke sini. Stabil di 13,4W. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18W. Ini saya menggunakan adapter charger Xiaomi yang 18W. Kalau kita menggunakan dasar adapter charger bawaan ponsel dalam paket pembelian, dulu saya dapatnya ini yang daya 10W. Mungkin teman-teman punya pengalaman yang sama ketika beli Xiaomi Redmi 9 ini dapat adapter charger yang dayanya ini 5V 2A sama dengan 10W. Tapi sudah saya belikan di officialnya Xiaomi sekitar beberapa tahun yang lalu. Ini dia saya belikan di quick charging adapter chargernya. Nah, ini lihat, dia 9V 2A sama dengan 18W. Jadi saya hubungkan menggunakan adapter charger Xiaomi yang 18W. Saya tata dahulu.
Lihat ini sudah saya hubungkan, kita tunggu start dari baterai 20%. Nah, mungkin kita tunggu, nah quick chargingnya aktif. Biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB Dr. Cozy QC 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 6,2 volt kali 2,2 ampere sama dengan 13, ini jalan di 14 watt. Nah, kemudian saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 126 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 14, sekian watt. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt. Ini saya hubungkan dengan menggunakan adapter bawaan ponsel, saya converter dengan menggunakan unit A to C. Lihat nih, saya hubungkan sekarang. Kita tunggu sebentar, masih loading ya. Start dari baterai 21%. Yang aktif cuma charging saja. Biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB Dr. Cozy DC yang aktif dengan seluruh daya 4,8 volt. Nah, lihat negosiasi daya. Tetap ya di 4,8 volt kali 1,8 ampere mencapai maksimal di 9 watt. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak. Menghasilkan nilai VPP 35 mV. Coba kita lihat lagi ke sini, stabil di 8 atau 9 watt. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 2 watt, saya kombinasikan dengan adapter charger PD dari brand Cooktek seri 10 Ultra. Lihat nih, sudah saya hubungkan, kita tunggu sebentar. Masih loading animasinya. Start dari baterai 22%, yang aktif fast charging. Biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 4,7 volt kali 2,7 ampere sama dengan 13, sekian watt. Lumayan bagus dayanya. Ini kalau menggunakan adapter bawaan ponsel plus kabel charger bawaan ponsel, kurang lebih dayanya juga segini. Walaupun yang adapter bawaan ponsel itu VOOC yang aktif, tapi ini PD yang aktif tapi cukup bagus sekali dayanya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 31 mV. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt, saya kombinasikan dengan adapter charger sakti dari brand unit 120 watt. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 25%, yang aktif VOOC secara tulisan super fast charging, tapi dia mengalami restart. Lihat ini tadi, nah dia hidup lagi. Kita lihat, mungkin masih negosiasi daya atau restart secara terus-menerus, kita lihat. Nah, lihat ini dia mencapai 19 watt loh, sangat menakutkan. Jarang ada model seperti ini. Kita lihat saja apakah mengalami restart. Sepertinya stabil, cukup bagus. Saya suka ini. Kemudian kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PD 3.0 dengan seluruh daya 4,4 volt kali 4,1 ampere sama dengan 18, sekian watt. Ini daya tertinggi dari Oppo VOOC 20 watt, 18,3. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, dayanya tinggi tapi ripple-nya sangat rendah. Lihat ini, menghasilkan nilai VPP 17 mV, sangat istimewa. Tes ke Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Ini saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel, tentunya menggunakan converter unit dari A to C. Supercharging aktif, ada desimalnya, petir double, lengkap ya notifikasinya. Biarkan ponsel, maksud saya biarkan tabletnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy SCP yang aktif, singkatannya Supercharger Protocol. Dengan seluruh daya, masih negosiasi daya, kita tunggu sebentar sampai daya maksimal. Nah, lihat ini dia mencapai daya maksimal di 18,8 dengan seluruh daya 8,4 volt kali 2,2 ampere. Tadi mencapai maksimal di 19 watt, cukup bagus. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 49 mV. Tes ke Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt, saya hubungkan dengan adapter charger merek pihak ketiga Cooktek Ultra 10. Lihat ini, saya hubungkan. Kita tunggu sebentar, masih loading ya sistem animasi datanya atau supercharger protokolnya. Lihat, seperti ini cara dia negosiasi dayanya. Nah, lihat ini proses negosiasi daya sudah selesai. Start dari baterai 4%, tapi tidak ada desimalnya ya. Ya sudah, adanya data seperti ini. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy DCP yang aktif dengan seluruh daya 4,9 volt kali 1,8 ampere sama dengan 9, sekian watt yang aktif standar charging. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 13 mV. Tes ke Huawei MatePad supercharger protokol 22,5 watt, saya hubungkan dengan kombinasi adapter charger sakti dari brand unit. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar, masih negosiasi daya.
Nah, negosiasi daya sudah selesai, supercharging aktif ada desimalnya, petir double, start dari baterai 4%. Kemudian kita cek dari sisi USB Dr. Kosi, DC atau SCP yang aktif, supercharger protokol. Dengan seluruh daya, ini masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai proses negosiasi daya sudah selesai, baru kita cek ripple-nya. Nah, lihat ini, sepertinya dia sudah mentok di 17,4 watt dengan seluruh daya 8,4 volt kali 2 ampere. Nah, sekarang saya masuk ke menu ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 42 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Lihat ini, saya hubungkan sekarang. Super fast charging 25 watt, aktif, start dari baterai 27%. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Kosi, PPS yang aktif dengan seluruh daya. Ini masih negosiasi daya, kita tunggu sebentar sampai dayanya maksimal. Nah, lihat ini, dayanya sudah mencapai di 22 watt, 23 watt dengan seluruh daya 9 volt kali 2,5 ampere. Sekarang saya masuk ke menu ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 83 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 super fast charging Samsung 25 watt, saya kombinasikan dengan menggunakan adapter charger QuickTech 10 Ultra. Anggap ini adapter charger brand pihak ketiga lah ya. Saya hubungkan sekarang. Nah, kita tunggu. Start dari baterai 28%, super fast charging aktif, biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB Dr. Kosi PD 3.0 yang aktif. Lihat, masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai dayanya maksimal. Lihat ini, dia berangsur-angsur dayanya sudah naik di 8,9 volt kali 2,3 ampere sama dengan 21-22 watt. Sekarang saya masuk ke menu ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 62 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 21, 22, 23 watt. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 super fast charging Samsung 25 watt, saya hubungkan dengan kombinasi adapter charger sakti dari brand unit 120 watt. Lihat, sudah saya hubungkan. Super fast charging 25 watt aktif, start dari baterai 29%. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Kosi, PPS yang aktif. Nah, ini masih negosiasi daya, kita tunggu sebentar. Lihat ini, dayanya sudah mencapai di 22-23 watt, voltase 9 volt kali 2,4 ampere. Sekarang saya masuk ke menu ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 67 mV. Coba kembali lagi ke sini, stabil di 21 watt. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 supercharger 33 watt, saya kombinasikan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel dengan bantuan converter unit A2C. Start dari baterai 26%, ada desimalnya, supercharger aktif, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Kosi DC yang aktif. Ini masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini, dia mencapai daya maksimal di 20 watt. Struktur dayanya 8,9 volt kali 2,2 ampere. Sekarang saya masuk ke menu ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 100 mV. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 supercharger 33 watt, saya kombinasikan dengan adapter charger brand pihak ketiga, ini QuickTech 10 Ultra yang support daya 120 watt. Ini lewat jalur PD secara langsung ya, tanpa konverter. Start dari baterai 27%. Tidak ada desimalnya karena lewat jalur PD sekaligus dari brand QuickTech, biarkan ponselnya standby. Nah, tapi ini lihat dia PPS. Biasanya kalau PPS-nya yang aktif itu dayanya di atas 18 watt, tapi kita tunggu saja sampai dayanya maksimal. Nah, lihat nih, dayanya di 8,9 volt kali 2,2 ampere sama dengan 20, sekian watt. Dari sisi daya sama saja kayak menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Bahkan ini lihat di 21 watt. Nah, cuman bedanya tidak ada tulisan superchargernya, tapi dari sisi daya bahkan lebih tinggi ini daripada menggunakan adapter charger bawaan ponsel ya, lihat. Nah, sekarang saya masuk ke menu ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 54 mV. Bahkan nilai ripple-nya juga lebih rendah dibandingkan dengan adapter charger bawaan ponsel. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 supercharger 33 watt, saya hubungkan dengan kombinasi adapter charger sakti unit 120 watt. Start dari baterai 28%. Nah, cuma indikator charging saja, tidak ada tulisannya supercharging atau desimal. Biarkan ponselnya standby. Tapi kita lihat dari sisi USB Dr. Kosi, PPS yang aktif. Biasanya kalau PPS-nya aktif ya seperti tadi, dayanya jalan di atas 18 watt. Nah, lihat sudah di atas 18 watt
dengan seluruh daya 8,9 volt kali 2,3 ampere sama dengan 20. Nah, ini bahkan 21 watt. Di atas dari adapter charger bawaan ponsel dayanya. Cuman ya tadi tulisannya tidak ada tulisan desimalnya atau superchargingnya. Dari sisi daya di atas itu. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 61 mV. Tes ke ponsel Realme 9i yang support dari charging 3 volt saya kombinasikan dengan adapter charger bawaan ponsel SuperVOOC 45 watt. Ini dari charging 3 volt ya, saya hubungkan sekarang. Ini saya menggunakan converter unit. Nah, kita tunggu dari charging aktif. Start dari baterai 13% ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy DC yang aktif dengan seluruh daya 9 volt kali 2,3 ampere stabil di 20 watt 21 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 97 mV. Tes ke ponsel Realme 9i dari charging 3 watt saya kombinasikan dengan adapter charger brand merek pihak ketiga dari brand Cooktek 10 Ultra. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 14%. Cuma ada tulisan charging saja, tidak ada dari chargingnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy DC yang aktif dengan seluruh daya. Lihat 5, nah lihat ini masih negosiasi daya 4,9 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8, sekian watt. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 19 mV. Tes ke ponsel Realme 9i dari charging 33 watt saya kombinasikan dengan adapter charger Sakti unit 120 watt. Kita tunggu sebentar, masih loading animasinya. Dari charging aktif ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy DC yang aktif dengan seluruh daya 8,9 volt kali 2,3 ampere sama dengan 20 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 67 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt saya hubungkan dengan adapter charger bawaan ponsel. Karena bawaan ponsel lewat jalur USB-A, saya converter dengan unit C, maksud saya A to C. Saya hubungkan sekarang, kita lihat apakah bisa atau tidak. Start dari baterai 18%. Cuma quick charging yang aktif. Terlihat jelas, biarkan. Nah, secara tulisan fast charging, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy QC 9 volt yang aktif dengan seluruh daya 8,6 volt kali 1,4 ampere sama dengan 13, sekian watt. Nah, tidak bisa ya Mi Turbo Charging walaupun dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel karena lewat converter kurang efektif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 130 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 13 watt atau quick charging yang aktif. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 3 watt saya kombinasikan dengan adapter charger merek pihak ketiga ini dari Cooktek ya, Cooktek 10 Ultra. Lewat jalur PD secara langsung Mi Turbo Charging aktif ada desimalnya. Start dari baterai 19%. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,5 volt kali 2,4 ampere. Lihat, dayanya sudah jalan di 22 watt. Nah, ini lihat di maksimal di 33 watt. Mungkin masih ada kenaikan, nah masih naik. Nah, lihat di 24 watt. Sementara sampai di sini. Sekarang saya masuk ke Ripple dahulu. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 43 mV. Coba kembali lagi ke sini, bahkan dayanya mencapai di 25 watt. Ini setara dengan menggunakan kombinasi adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C Mi Turbo Charging 33 watt saya hubungkan dengan kombinasi adapter charger Sakti unit 120 watt. Langsung Mi Turbo Charging aktif ada desimalnya. Start dari baterai 20%. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PPS yang aktif. Lihat, masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat nih PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,7 volt kali 2,8 ampere maksimal di 25 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 52 mV. Tes ke itel RS4 yang support power charging 45 watt saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Lihat nih, sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 12%. Nah, kita tunggu ada desimalnya atau tidak. Ternyata tidak ada desimalnya.
biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB data kursi QC 9 volt yang aktif dengan struk daya 8,7 volt kali 2 ampere sama dengan 17, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 133 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 17 watt. Tes ke itel RS4 power charging 45 watt, saya hubungkan dengan adapter charger PD dari brand Cooktek Ultra 10, start dari baterai 16%. Lihat ini, tidak ada desimalnya ya. Nah, biarkan ponselnya standby atau mau lihat sambil kita analisis. Nah, kita analisis dari sisi USB data kursi PPS yang aktif. Dengan seluruh daya, lihat, ini PPS-nya Cooktek, maksud saya itel sudah mengalami penurunan performa. Harap maklum karena usia pakainya sudah lumayan lama. Lihat ini dia. Mentok di 89. Nah, lihat, bahkan ya lumayan bagus tapi mentok di 10 watt. Biasanya kalau PPS-nya aktif kan jalannya di atas 18 watt kan gitu ya. Ini dia mentok di sini. Jadi dia sudah mengalami itu penurunan performa itel ini ya. Adanya seperti itu, namanya juga ponsel dipakai berbagai macam kabel charger, adapter charger atau power bank puluhan, bahkan ratusan. Mungkin dia sudah lelah. Ya wajar lah ya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 38 mV. Coba kembali lagi ke sini, dia stabil di 10, sekian watt. Anggap ini jalan di fast chargingnya itel. Tes ke itel RS4 power charging 45 watt, saya hubungkan dengan kombinasi kabel sakti, maksud saya adapter charger sakti. Nah, dia mati, dia tidak mau. Nah, tadi kan ketika menggunakan Cooktek dia nyala, ini tidak mau. Nah, coba saya cabut. Nah, seperti ini dia nyala. Nah ya, bukan adapter chargernya atau kabelnya yang jelek, memang ini itelnya sudah mengalami masalah penurunan performa. Lihat ini, saya hubungkan lagi. Nah, mati. Jadi gagal dengan kombinasi adapter charger sakti unit 120 watt. Tes ke ponsel Oppo A3X SuperVOOC 45 watt, saya hubungkan dengan adapter charger bawaan ponsel. Lihat nih, mulai saya hubungkan. Nah, kita tunggu proses animasinya. Start dari baterai 15, sekian persen, SuperVOOC-nya aktif 45 watt. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB data kursi DC yang aktif dengan seluruh daya 9,6 volt kali 4 ampere sama dengan 38, sekian watt. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak. Tidak usah kaget, nilai Ripple-nya tinggi sudah menjadi kebiasaan pada ponsel ini. Dia mencapai hingga 219 mV. Tes ke ponsel Oppo A3X SuperVOOC 45 watt, saya hubungkan dengan adapter charger PD Cooktek 10 Ultra. Kita tunggu sebentar, animasinya masih loading. Start dari baterai 17%. Tidak ada tulisannya VOOC ya. Coba saya nyalakan ponselnya, fast charging yang aktif. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB data kursi PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 8,8 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,2 watt yang aktif PD 3.0. Sekali lagi, saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 101 mV. Ripple-nya agak rendah. Coba saya ulang lagi Ripple-nya. Nah ya, 101 mV. Agak rendah karena dia jalan di fast charging. Tes ke ponsel Oppo A3X SuperVOOC 45 watt. Kali ini saya kombinasikan dengan adapter charger sakti unit 120 watt. Nah, kita tunggu sebentar, masih loading animasinya. Start dari baterai 17%. SuperVOOC aktif 45 watt. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB data kursi PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 8,8 volt kali 2,6 ampere sama dengan di 23, sekian watt. Dia stabil di sini. Ketika menggunakan adapter tersebut dia mencapai tadi di 38 watt ya, kurang lebih segitu. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 130 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 Super Fast Charging Samsung 2.0 45 watt. Karena secara adapter charger bawaan tidak ada ya ponsel Samsung 45 watt itu, jadi saya menggunakan adapter charger bawaan Samsung Galaxy A05 Super Fast Charging Samsung 25 watt. Kalau pengen beli mungkin adapter charger orinya yang 40 watt ya ke showroomnya Samsung saja. Lihat ini, saya hubungkan sekarang. Kita tunggu sebentar. Super Fast Charging 25 watt yang aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB data kursi PPS yang aktif
dengan seluruh daya 8,3 volt kali 2, tadi 2,7 ampere ya. Tadi daya maksimalnya 22,7 watt, sekarang stabil di 19, sekian watt. Sudah rasional, yang aktif super fast charging. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VVV 60 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 kali akan saya kombinasikan dengan adapter charger QuickTech 10 Ultra yang support daya 120 watt. Lihat ini, saya hubungkan. Super fast charging 2.0 aktif, start dari baterai 6%. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Type-C PPAC aktif dengan seluruh daya 9,1 volt kali 4,3 ampere sama dengan 39 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VVV 35 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 38 watt. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 super fast charging Samsung 2.0 40 watt. Saya kombinasikan dengan adapter charger sakti dari brand unit 120 watt. Lihat, sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Super fast charging 2.0 aktif, start dari baterai 7%. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Type-C PPAC aktif dengan seluruh daya 9 volt kali 4,3 ampere sama dengan 39 watt. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VVV 35 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 38, sekian watt. Tes ke iPad A16 generasi ke-11. Coba saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan iPad ini yang support daya 20 watt. Lihat, sudah saya hubungkan, start dari baterai 32%. Biarkan iPad-nya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Type-C PD 2.0 yang aktif dengan seluruh daya 8,9 volt. Lihat, ini masih negosiasi daya ya. Perlahan-lahan dayanya naik, kita tunggu sebentar sampai pada daya maksimal baru kita cek Ripple-nya. Nah, lihat ini dayanya sudah mencapai maksimal di 18,7. Seluruh dayanya 8,7 kali 2,1 ampere. Secara iPad-nya ini support di 45 watt, tapi adapter charger bawahnya dikasih 20 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, lihat nilai Ripple-nya lumayan tinggi ya. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VVV 165 mV. Padahal ini menggunakan kombinasi adapter charger bawaan iPad A16 dari pembelian seller iBox. Tes ke iPad A16 generasi ke-11 yang support PD 45 watt, saya hubungkan dengan adapter charger dari brand QuickTech Ultra 10. Lihat ini, sudah saya hubungkan. Kemudian coba saya cek dari sisi sistem baterai, start dari habis total tadi 1%. Biarkan iPad-nya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Type-C. Lihat, dia masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai dayanya maksimal baru kita cek Ripple-nya. Nah, lihat ini dayanya sudah naik di maksimal 23 watt. PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 14,6 volt kali 1,6 ampere. Secara teori daya maksimalnya 40 watt. Ingat, biasanya daya stabilnya sebuah device itu 50% daya maksimalnya. Nah, ini lihat 23 50%-nya. Kalau dikalikan 2 46 ya, kurang lebih segitulah. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VVV 158 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 67 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Lihat ini, sudah saya hubungkan. Start dari baterai 9%, quick charging yang aktif. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Type-C QC 9 volt yang aktif dengan seluruh daya 8,8 volt kali 1,1 ampere sama dengan 10 sampai 11 watt ya, naik turun tadi maksimal di 14 watt. Ya, ini benar sudah sesuai quick charging yang aktif. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VVV 213 mV. Jadi tidak bisa menggunakan sistem converter seperti ini dari USB-A to kabel PD karena hasilnya hanya quick charging yang aktif. Selain itu juga menghasilkan nilai Ripple yang tinggi, jadi kurang efektif untuk ke Xiaomi turbo charging 67 watt. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 67 watt. Saya kombinasikan dengan adapter charger QuickTech Ultra 10 lewat jalur PD. Nah, lihat ini, saya hubungkan. Kita tunggu sebentar, start dari baterai 12%. Turbo charging 50 watt aktif, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Kita cek ini dari sisi USB Type-C PPAC yang aktif. Nah, lihat, tapi dia mentok di 4,7 volt, tidak bisa naik ke
di atas, anggap di atas 5 volt lah, sekitar 6 atau 7 volt atau 9 volt ya. Lihat, mentok di sini dia. Sepertinya ada masalah. Nah, tidak mungkin lah adapter chargernya yang bermasalah. Mungkin ponselnya mulai ada masalah, usia pakainya sudah 1 tahun lebih. Atau coba lihat, ini ada tulisannya charging rapid lie. Kelasnya turbo charging ini. Cuman ya ini masalahnya dia. Coba sementara dari sisi sini dahulu, biarkan saya cek ripple-nya. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 57 mV. Coba kembali lagi ke sini. Nah, di 8,4 watt. Saya coba ya, saya buat mode ponsel mati. Apakah bisa naik atau tidak dayanya? Sebentar saya matikan dahulu. Nah, seperti ini mungkin. Kadang juga ada mode seperti itu, kadang juga oh tadi saya lupa, tidak saya putar. Tidak apa-apa. Biarkan model mati saja dahulu. Mungkin saja bisa menaikkan daya. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini start dari baterai 14%. Nah, ini ketika mode ponsel mati. PPS aktif, nah voltasenya 8 volt. Nah, tadi kan di 4, sekian atau 5 volt. Nah, ini baru normal. Tadi kita lihat dia jalan di turbo charging 55 watt ya. Nah, lihat ini. Nah, ini baru terasa jalur PPS-nya atau Xiaomi turbo charging 55 watt-nya. Tadi kalau di bawah 10 watt kan tidak normal gitu ya. Kadang juga ada problema ponsel seperti ini, harap maklum ya, atau wajar lah, usia pakainya sudah 1 tahun lebih. Saya geber dengan berbagai macam adapter charger, kabel charger, power bank. Ya, dia capek mungkin. Tapi ini masih bagus. Lihat, dia mencapai 45 watt, sekian. Dengan seluruh daya 9 volt kali 5 ampere. Sudah rasional ini kabelnya. Nah, lihat ini. 45,3. Coba saya masuk ke menu ripple. Saya pause cara acak. Menghasilkan nilai VPP 79 mV. Coba kembali lagi ke sini. Dia stabil di tadi maksimal di 46 watt, sekarang sudah stabil di 41, 40 watt, naik turunlah dayanya. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 60 watt. Saya kombinasikan dengan adapter charger sakti dari brand unit 120 watt. Saya hubungkan sekarang. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat 60 watt aktif. Start dari baterai 18%. Ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Nah, lihat ini dia. Kita lihat. Nah, ini bagus. PPS-nya aktif, voltasenya 8 volt. Sehingga menghasilkan sebuah kenaikan daya yang bagus ketika di atas 5 volt voltasenya. Nah, lihat ini. Berangsur-angsur dia mulai naik. Jadi masih bagus, lumayan bagus lah kondisi dari ponsel ini. Tadi cuman ada kendala tadi dengan kombinasi QTEC ya, QTEC 10 Ultra. Nah, lihat ini dayanya dia sudah jalan di 33 watt. Jalan tadi di turbo charging 67 watt. Nah, secara ampere sudah jalan di 4 ampere. Nah, lihat tuh 37 watt, 38 watt. Naiknya perlahan-lahan ya. Nah, sementara mungkin sampai di sini dahulu. Saya masuk ke menu ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 74 mV. Coba kembali lagi ke sini. Nah, dia tadi maksimal di 38 watt, sekarang stabil di 33 watt. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt. Saya kombinasikan dengan adapter charger bawaan ponsel plus converter dari brand unit. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini start dari baterai 13%, flash charging aktif. Saya buat mode ponsel mati dahulu. Kemudian kita cek dari sisi USB data kursi, sementara DC yang aktif. Sementara dia struktur dayanya 4,6 volt kali 1,8 sama dengan 8,5 watt. Kita tunggu sampai dayanya maksimal baru kita cek ripple-nya. Nah, lihat nih, dia dayanya mulai naik. Sekarang jalan di 30 watt, 34 watt. Apakah masih bisa naik? Nah, sepertinya sudah terhenti di sini. Ingat, teori dalam sistem struktur daya seperti ini biasanya kurang lebih di 50% daya maksimalnya atau bahkan di bawahnya. Ini 80 watt maksimalnya. Nah, 50%-nya ya kurang lebih ini. Kalau 50% pas kan di 40 watt. Lihat, dia jalan di 34 watt. Struktur dayanya 8,8 volt kali 3,8 menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Nah, jalan di 30 watt. Ini stabilnya dia segini. Kemudian saya cek ripple-nya. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 56 mV. Nah, sekarang coba saya nyalakan ponselnya, ada desimalnya atau tidak. Lihat ini, ponselnya sudah nyala. Start dari baterai 16%, flash charging aktif, ada desimalnya. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite flash charging 8 watt. Saya kombinasikan dengan adapter charger PD dari brand QTEC
Ultra 10. Ini support 120 watt ya. Sedangkan Vivonya support 80 watt. Saya buat mode ponsel mati dahulu. Start dari baterai 16% terlihat, sementara tadi jalan di standar charging. Nah, kita tunggu sebentar. Ini masih negosiasi daya. Untuk negosiasi daya dari Vivo itu agak panjang prosesnya. Lihat tadi dia mengalami negosiasi daya, sekarang berubah menjadi PD 3.0, tapi voltasenya masih 4,9 volt. Ini belum menunjukkan. Nah, baru naik. Berubah menjadi PPS. Nah, ini baru dayanya naik. Kalau PPS kan suatu informasi kabar gembira. Nah, kira-kira seperti itu. Lihat 8,7 volt kali 3,5 ampere. Jalan di 28 watt. Tadi maksimal di 33 watt. Nah, lihat, dia stabilnya segini. Secara daya maksimal 80 watt. Nah, stabilnya segini. Kombinasi adapter charger merek brand pihak ketiga ini Cooktek. Dari sisi sini sudah. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak. Menghasilkan nilai VPP 33 mV. Dari sisi sini sudah. Sekarang coba saya nyalakan ponselnya, apakah ada desimalnya atau tidak, kan gitu. Lihat ini, ponselnya sudah nyala. Start dari baterai 18%, flash charging aktif. Kita tunggu ada desimalnya atau tidak. Nah, muncul ya desimalnya dengan kombinasi adapter charger Cooktek. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo flash charging 80 watt saya kombinasikan dengan adapter charger unit, adapter charger sakti, support 120 watt saya hubungkan sekarang. Lihat, sudah saya hubungkan. Start dari baterai 18%, flash charging aktif, ada desimalnya. Lihat, pakai adapter charger unit. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Data Cosi PD 3.0 nya aktif dengan struk daya 8,3 volt kali 2,7 ampere. Dia stabil di 23, sekian watt. Nah, ini stabilnya ketika menggunakan adapter charger sakti unit. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak. Menghasilkan nilai VPP 33 mV. Coba kembali lagi ke sini, dia stabil di 23, nah, naik di 28 watt. Nah, mengalami kenaikan ya. Ininya stabilnya di atas 20 watt atau di atas 25 watt lah. Ini naik dayanya. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all-round fast charging 100 watt. Saya hubungkan dengan kombinasi adapter charger bawaan ponsel. Lihat ini, saya hubungkan sekarang. Kita lihat, langsung all-round fast charging 100 watt tersedia. Dari mode smart saya rubah ke hyper. Langsung ada desimalnya, biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB Data Cosi. DC aktif. Nah, lihat. Dari sisi spesifikasi dia arusnya 5 ampere. Kita lihat ya tadi. Nah, kemudian kita lihat ini dia bisa jalan hingga 7,2 ampere. Spesifikasinya ingat 5 ampere. 5 dikali 50 volt sama dengan 250 watt. Nah, ini lihat dia. 7,4 ampere. Di atas dari spesifikasinya dia. Dihisap dengan ketika ke Infinix All-Round Fast Charging. Bahkan sampai hingga 7,8 ampere. Sangat istimewa. Kemampuannya dia di atas dari spesifikasinya. Bahkan mencapai hingga 8 ampere. Sangat-sangat istimewa. Coba saya pegang kabelnya. Agak panas ya, tapi tidak panas menyengat. Hangat normal. Hangat-hangat nasi rendang MBG. Lihat, bahkan mencapai 8,5 ampere. Sangat menyeramkan. 8,6. Apakah seram? Ya, kadang kejadian seperti ini tergantung device yang dichargingkan. Dia tidak peduli berapapun ampere kabelnya. Dia dihisap dengan daya maksimal tadi mencapai hingga 8,7 ampere. Nah, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak. Menghasilkan nilai VPP 52 mV. Coba kembali lagi ke sini. Nah, dia sudah ke daya 76-74 watt. Stabilnya kurang lebih di segini. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all-round fast charging 100 watt. Saya kombinasikan dengan adapter charger PD dari brand Cooktek 10 Ultra 120 watt ini adapter chargernya. Lihat, start dari baterai 20%, indikator yang muncul fast charging. Kalau seperti ini tidak bisa dirubah ke mode hyper ya. Standarnya dia atau ya negosiasi antara ponsel dengan adapter chargernya mampunya segitu. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, maksud saya ke USB Data Cosi PPS yang aktif. Dengan seluruh daya 7,9 volt kali 2 ampere. Mungkin masih negosiasi daya. Ini sudah jalan di 16 watt. Oh, sepertinya sudah mencapai di 16, nah naik ya.
16,9. Nah, jalan di 17 watt. Sementara sampai di sini proses negosiasinya agak lama. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 22 mV. Coba kembali lagi ke sini. Nah, dia jalan di atas 18 watt. Ini rasionalnya jalan di supercharger Infinix 33 watt karena dayanya di atas 18 watt. Cuman tidak ada desimalnya ya karena yang aktif PPS. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 watt saya kombinasikan dengan menggunakan adapter charger unit Sakti ya, ini adapter charger Sakti 120 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-C. Nah, kita tunggu sebentar. Start dari baterai 22% yang aktif fast charging. Biarkan ponselnya standby. Nah, lihat dia bagus dayanya. PPS yang aktif tadi mencapai maksimal di 23 watt, tapi sudah turun dayanya. Nah, beda adapter charger, beda karakter. Seluruh dayanya 7,9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 12 watt. Tadi maksimal mencapai di 23 watt. Nah, ini juga bingung, daya maksimalnya di atas 18 watt bisa dikatakan supercharger, tapi daya stabilnya di 10 watt bisa dikatakan fast chargingnya Infinix 18 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 24 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 10,2 watt. Tes ke ponsel iQOO Neo 10 yang support flash charging 120 watt. Saya hubungkan dengan kombinasi adapter charger bawaan ponsel. Lihat ini, saya hubungkan. Kita tunggu. Start dari baterai 6%, flash charging aktif, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi yang ada di USB Type-C. Lihat ini kabelnya menyala dengan baik, ada tulisannya 240 watt dan rainbow-nya. PD 3.0 dengan struk daya 16,9 volt kali 4,8 atau 4,9. Tadi mencapai maksimal hingga 85 watt. Lihat ini. Ampernya 4,9 ampere. Nah, ini kemampuan maksimal Acer 240 watt. Kemudian saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 138 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya bahkan mencapai hingga 86 watt. Tes Acer 240 watt dengan menggunakan kombinasi adapter charger dari brand pihak ketiga. Ini saya menggunakan QuickTech 10 Ultra yang support daya 120 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, kita lihat nih, start dari baterai 10%. Kita tunggu sebentar, sementara statusnya charging. Biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB Type-C. Nah, lihat ini flash charging ya. Kemudian kita cek dari sisi USB Type-C PPS yang aktif. Ini masih negosiasi daya. Sekarang sudah jalan di 45 watt. Nah, 16, sekian volt kali 5 ampere. Bahkan bisa mencapai hingga 87-88 watt. Cukup maksimal outputnya. Nah, kemudian turun. Nah, seperti ini karakter dari sebuah ponsel yang dayanya tinggi. Kemudian saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, tapi Ripple-nya sangat rendah. Lihat nih, nilai Ripple-nya cuma 86 mV. Coba kembali lagi ke sini. Dayanya mencapai maksimal di 88 watt. Sekarang stabil di 66-68 watt. Tes ke ponsel iQOO Neo 10 yang support flash charging 120 watt saya kombinasikan dengan adapter charger Sakti dari brand unit 120 watt. Lihat ini, start dari baterai 13% langsung flash charging aktif, ada desimalnya, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Type-C PD 3.0 yang aktif dengan struk daya 16, sekian volt kali 3,8 ampere mencapai maksimal di 65 watt. Nah, ini ketika kombinasi dengan adapter charger Sakti dari brand unit. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 95 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 66 watt. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hypercharging 120 watt. Pertama saya kombinasikan dengan adapter charger bawaan ponsel Xiaomi 120 watt, saya converter dengan converter unit. Nah, lihat saya hubungkan sekarang. Kita lihat ini, start dari baterai 8%. Mungkin indikator quick charging aktif. Oh, bagus. Mi turbo charging aktif. Tulisannya seperti itu. Biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB Type-C QC 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 8 volt kali 2,4 ampere sama dengan 19,8 atau 19,6 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 49 mV. Coba kembali lagi ke sini. Dayanya stabil di 19 watt, sudah rasional. Mi turbo charging aktif karena dayanya di atas 18 watt.
Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hypercharging 120 Watt. Saya kombinasikan dengan adapter charger PD dari brand Cooktek seri Ultra 10. Lihat, sudah saya hubungkan. Start dari baterai 9%, langsung 100 Watt aktif. Kenapa kok tidak 120 Watt? Ingat, secara spesifikasi ini harusnya 5 ampere. Nah, di sini voltasenya 20 volt. 5 dikali 20 sama dengan 100 Watt. Walaupun secara daya maksimalnya kan 250 atau 240 Watt. Seperti itu logika berpikirnya. Sekarang kita cek dari sisi USB Thunderbolt Cosi PPS yang aktif dengan struktur daya 17,5 volt kali 4,2 ampere di maksimalnya 74, sekian Watt. Sangat bagus. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak. Menghasilkan nilai VVV 87 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 74,9 Watt, sangat istimewa. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hypercharging 120 Watt. Kali ini saya kombinasikan dengan adapter charger sakti 120 Watt dari brand Unit. Saya hubungkan sekarang. Nah, kita lihat ini notifikasinya. Start dari baterai 18%, langsung turbo charging 120 Watt maksimal aktif, ada desimalnya. Loh, tadi ketika menggunakan Cooktek kok 100 Watt, ketika menggunakan adapter charger sakti ini kok bisa 120 Watt. Loh, kok beda? Ingat, adapter charger sakti. Jadi dia punya kesaktian yang berbeda dibandingkan dengan adapter charger PD reguler lainnya. Ibaratnya seperti programnya pemerintah di bidang MPG. Dia punya kesaktian tersendiri. Kira-kira seperti itu. Kembali ke USB Thunderbolt Cosi, dia PPS yang aktif dengan seluruh daya 18 volt kali 5,1 ampere sama dengan 92 Watt. Sangat istimewa. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak. Menghasilkan nilai VVV 96 mV. Coba kembali lagi ke sini. Dayanya turun stabil di 82, 81, 80 dan lain-lain. Nah, lihat ini. Jadi dia stabil di 70 wattan lah, kira-kira segitu. Tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 Watt. Saya kombinasikan dengan adapter charger PD dari brand Cooktek 120 Watt. Ini secara adapter charger bawaan laptopnya support 45 Watt. Nah, lihat. Nah, negosiasi daya. Cuma restart satu kali, normal. Dari sisi USB Thunderbolt Cosi membaca, dia aktif di protokol ISA4 PD 3.0. Dengan seluruh daya 14, sekian volt kali 3 atau lihat 1,9 ampere sama dengan 28 Watt. Nah, ini daya stabilnya dia. Nah, stabil kan? Cukup bagus. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak. Menghasilkan nilai VVV 96 mV. Coba kembali lagi ke sini. Stabil di 28, 27 Watt, naik turun. Tes ke laptop Advanced Solomate X. Ini terdapat dual port USB-C. Pertama ini USB-C charging, bisa charging minimal voltasenya 12 volt. Ini Type-C full fungsi, bisa charging minimal voltasenya di 20 volt. Biar lebih powerful saya hubungkan yang Type-C full fungsi 20 volt. Nah, lihat ini. Saya hubungkan sekarang ke laptopnya. Kita lihat. Ini kombinasi Cooktek Ultra 10, langsung stabil. Nah, sekarang kita cek dari sisi USB Thunderbolt Cosi PD 3.0 yang aktif. Voltasenya 19,7. Kadang 20 volt tidak 20 volt bulat. Ini sudah dikatakan sebagai 20 volt. Ini dikali 0,8 ampere sama dengan 17 Watt. Kenapa kok dayanya rendah? Karena laptopnya mode mati. Biasanya saya gunakan sambil upload, dayanya di atas 20 Watt, bahkan bisa mencapai hingga 45 Watt. Ketika aktivitas berat, ini kan mode mati sehingga dia aktivitasnya ringan. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Jangan kaget nilai Ripple-nya tinggi buat kabelnya atau adapter chargernya yang jelek. Ya sudah menjadi kebiasaan dari laptop ini, Ripple-nya suka tinggi. Nah, lihat ini, dia suka bercanda. Dia mencapai hingga 374 mV. Kenapa kok Ripple-nya tinggi? Nah, karena dia menggunakan arus voltase atau voltase lah, bukan arus. 19,7. Biasanya Ripple itu juga ada kaitannya dengan voltase, tapi tidak selamanya seperti itu. Tes ke powerbank Cooktek, ini support input daya 90 Watt, namanya ultra fast input, sedangkan output dayanya bisa mencapai total hingga 150 Watt. Tapi untuk output single port ini dia support mencapai maksimal hingga
120 watt, yaitu Xiaomi Hypercharging 120 watt. Coba saya hubungkan ke adapter charger QuickTech 10 Ultra ini ya. Jadi sama-sama QuickTech-nya. Nah, kita lihat. Saya hubungkan sekarang. Nah, kita tunggu. Masih negosiasi daya. Nah, bisa. PD 3.0 yang aktif. Masih negosiasi daya, kita tunggu sebentar. Nah, lihat dia mulai jalan dayanya. Nah, lihat ini. Nah, bisa mencapai maksimal sesuai dengan kapasitas maksimal power bank-nya, inputnya maksud saya. 19,2 volt kali 4,4 ampere sama dengan 86 watt. Secara teori ini 20 volt. Secara teori ini 4,5 volt. Realnya segini. Tidak mungkin mentok sesuai teori semuanya ya. Rata-rata ya ada bolong sedikit lah. Jadi bagus. Maksud saya kabel e-charger ini bisa untuk mencharging ke power bank yang input dayanya 90 watt. Kemudian coba saya cek dari sisi ripple-nya. Saya pause cara acak. Nah, lihat dia mencapai 87 mV. Cukup rendah dengan daya yang sangat tinggi. Tes ke power bank e-charger yang support input daya atau output daya bolak-balik ini 140 watt. Sangat tinggi input dayanya. Coba kita lihat dari sisi sini. Sebentar saya carikan dahulu, lihat nih. In out 140 watt. Karena membutuhkan input 140 watt, saya menggunakan adapter charger Venson juga 140 watt. Jadi seimbang. Nah, tinggal kita lihat kemampuan kabelnya. Masih kurang jelas dari sisi power bank-nya, lihat nih. Dia support input Type C 28 volt 5 ampere. Silahkan dikalikan sendiri ya. Kalau tidak salah 140 watt. Sekarang saya hubungkan dengan kabel e-charger ini. Lihat, sebentar saya hubungkan. Nah, kita lihat ini. Kita lihat kemampuan e-charger ini. PD langsung PD 3.1. Nah, istimewa. Nah, langsung 131 watt. Wow, mantap. Struktur dayanya 27 volt kali 4,7. Secara teori tadi dia 28 volt ya, dikali 5 ampere. Nah, lihat lagi-lagi ya, tidak mungkin bulat semuanya sesuai teori. Realnya dia segini, 132 watt. Sangat istimewa, kemampuan e-charger ini bisa mengikuti dari permintaan antara power bank dan menyeimbangkan dengan adapter charger Venson yang sama-sama di 140 watt. Sekarang coba saya cek dari sisi ripple-nya. Ripple-nya tinggi ya wajar karena dia voltasenya tinggi. Lihat, saya pause cara aja. Menghasilkan nilai VPP 242 mV. Coba kembali lagi ke sini. Lihat, dia ini voltasenya mencapai hingga 27,6. Kalau secara bulat 28 volt. Tes aktivitas transfer data kabel e-charger 240 watt saya kombinasikan dengan USB hub dari brand Orico seperti ini dengan flash disk SanDisk seperti ini. Ini SanDisk-nya support USB 3.1, sedangkan Orico-nya kurang lebih mungkin support di 3.0 ya. Lihat, dia seperti ini, warna biru bagian portnya. Nah, sekarang saya hubungkan ke ponsel untuk aktivitas transfer data. Ini saya ada ponsel Xiaomi Redmi 15 sih. Lihat, saya hubungkan. Nah, nyala. Dari sisi flash disk nyala, USB hub nyala. Tapi kok tidak ada notifikasi, mungkin masih loading. Nah, loading dia. Harap maklum ya, ponselnya kelas biasa. Sekarang kita cek ini. Ada tulisannya SanDisk terhubung. Ini juga SanDisk, sama. Sekarang coba saya buka. Nah, ini. Artinya sudah terlihat jelas dia bisa untuk aktivitas transfer data. Kalau masih kurang jelas, lihat. Saya gunakan mungkin untuk mengcopy ukuran 1 GB. Lihat ini. Kemudian saya anggap ini saya copy. Nah, seperti ini. Saya masukkan ke internal, anggap saya masukkan ke kamera ini saja. Kemudian saya paste. Nah, lihat, bisa. Nah, terlihat jelas. Nah, ini kalau UI copy-nya Xiaomi bagus, ada speed transfer datanya. Lihat, dia mencapai 20, 31 MB. Nah, naik turun lah ya. Nah, 31 MB per detik. Lumayan. Bisa digunakan untuk aktivitas transfer data. Kadang juga ada kabel seperti ini yang tidak bisa untuk aktivitas transfer data. Tapi e-charger ini bisa, lihat. Jadi, sekali lagi, bisa e-charger ini untuk aktivitas transfer data. Tes speed charging kabel e-charger 204 watt ini, nah, akan saya gunakan untuk charging ke ponsel Samsung Galaxy A36. Kita cek dahulu dari sisi sistem baterai pada ponsel Samsung ini. Nanti start dari baterai 1%. Secara mAh 50 mAh, tingkat kesehatan baterai good, jenis baterai li-ion, kapasitasnya 5000 mAh. Saya hubungkan sekarang.
Lihat ini sudah saya hubungkan start dari baterai 1%, super fast charging 2.0 aktif, timernya saya nyalakan sekarang. Karena yang saya kejar adalah speed chargingnya, jadi saya buat charging mode ponsel mati biar speed chargingnya semakin bagus. Lihat ini saya matikan. Selanjutnya kita tunggu sampai dalam waktu 60 menit mampu mengisi berapa persen dengan kabel Acer ini kombinasi adapter charger QuickTech 120 watt. Detik ke-42 detik start dari baterai 1%, mode ponsel mati. Kita cek dari sisi adapter charger. Dia mencapai pada daya 43 watt, 1. Kemudian nanti saya kontrolnya lewat adapter charger ini ya, kontrol dayanya. Selanjutnya kita tunggu sampai 60 menit mampu mengisi berapa persen. 31 menit telah berlalu, kita cek dari sisi ponselnya. Nah, ini saya nyalakan. Terisi 67%. Dalam waktu 31 menit ini sebuah speednya Samsung Super Fast Charging 2.0 31 menit 67%. Kapasitas baterai 5000 mAh. Kemudian coba kita cek dari sisi yang ada di adapter charger. Sebentar, ini adapter chargernya. Tersisa daya 21,1 watt. Dengan struktur, sebentar. Nah, ini struktur dayanya 9,6 volt kali 2,2 ampere. 21,1. Tadi pertama kali colok di sekitar 40-an watt ya. Sekarang coba dari sisi temperaturnya. Nah, ini sebentar, saya kelewatan. Nah, temperaturnya dia mengatakan normal temperatur. Sayangnya tidak ada angkanya. Nah, sekarang coba saya termogan dengan menggunakan ini alat termogan saya. Kita lihat ini. Oh, lumayan panas. Tapi belum kategori panas menyengat, 49, 48. Lihat ini. Masih dalam kategori aman. Nah, lihat ini. Anggap hangat-hangat nasi rendang MBG lah. Tidak terlalu panas menyengat. Sekarang coba dari sisi ponselnya. Cuma 37, aman. Di bawah 40 derajat Celcius. Selanjutnya, kita tunggu sampai 60 menit mampu mengisi berapa persen. 1 jam lebih 11 menit telah berlalu. Mohon maaf agak telat 11 menit karena tadi masih ada tamu. Sekarang coba saya nyalakan ponselnya. Ternyata sudah terisi full 100%. Dalam waktu 1 jam lebih 11 menit, jadi saya stop sampai di sini, atau dalam waktu 1 jam 12 menit ya, sudah terisi full 100%. Jadi kesimpulannya Acer 240 watt atau Infinity berdasarkan tes menunjukkan sebuah kualitas yang cukup bagus. Dari sisi build quality sudah lebih dari cukup, baik dari sisi finishing produk ataupun lainnya. Kemudian dari sisi kemampuan chip eMarker juga cukup bagus. Dari sisi spesifikasi ini support 240 watt. Berdasarkan tes menunjukkan sebuah dia support 50 volt 5 ampere sama dengan 205 watt ketika menggunakan USB Dr. Finishita tadi, dengan kemampuan chip eMarker yang sangat stabil atau setara dengan Anker chip eMarkernya. Kemudian dari sisi kemampuan fast charging cukup bagus sekali, support 100% fast charging atau sebagian besar juga support super fast charging, flash charging, turbo charging. Tinggal pandai-pandainya kita kapan menggunakan kombinasi adapter charger bawaan ponsel, adapter charger merek pihak ketiga, ataupun adapter charger sakti. Biar tercipta sebuah sistem fast charging yang sempurna, biasanya teman-teman cari kan ada desimalnya. Kemudian dari sisi kemampuan speed charging juga cukup bagus sekali kabel ini ketika saya gunakan untuk charging ke Samsung Galaxy A36. Start dari baterai habis total hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu sekitar 70-an menit. Nah, kemudian dari sisi kemampuan lainnya, kabel ini dari sisi ampere supportnya 5 ampere. Tapi ketika saya tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G ini yang support daya 100 watt bisa menghasilkan arus ampere di atas 8 ampere. Sangat istimewa. Ingat, spesifikasi 5 ampere bisa jalan di atas 8 ampere. Kemudian dari sisi daya paling tinggi ketika saya tes ke powerbank Acer ini yang input dayanya 104 watt mampu jalan di atas 130 watt. Dari sisi temperatur charging ketika ke ponsel Samsung Galaxy A36 ini, baik dari sisi kabel charger ataupun adapter charger dan ponsel sama-sama menghasilkan sebuah temperatur yang hangat normal rata-rata di bawah 40 derajat Celcius. Untuk kemampuan lain dari kabel ini juga bisa digunakan untuk aktivitas transfer data. Ketika saya tes, dia tadi jalan di sekitar kemampuan speed 20 sampai 30 MB per detik. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes Acer Infinity 240 ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain,
yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman membeli kabel Asager Infinity 240 watt ini ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.